Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kesempatan yang berbarokah ini untuk kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk pedoman, sebagai bentuk petunjuk di dalam perjalanan kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berbahagia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah, yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama, hanya saja orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang mereka apabila diingatkan dengan ayat-ayat tersebut kharru sujada. Mereka adalah orang-orang yang tunduk, tersungkur, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dan mereka adalah orang-orang yang sabbahu bihamdi rabbihim, orang-orang yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap ayat-ayatnya. Ketika diingatkan tentang Allah, ketika diingatkan tentang
akhirat, ketika diingatkan tentang urusan-urusan agama, mereka adalah orang-orang yang tunduk. Mereka adalah orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hatinya yang tunduk, akan tetapi menjadikan orang tersebut tatajafa junubu anil madaji, menjadikan mereka jauh dari ranjang-ranjang mereka. Punggung-punggung mereka dijauhkan dari ranjang-ranjang mereka untuk mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an. Dalam keadaan mereka takut, dalam keadaan mereka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki kepada mereka. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala imanan shahihan. Ini adalah merupakan iman yang benar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan standar di dalam keimanan seseorang. Di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama, yaitu adatul hasar, yaitu pembatasan, disebut sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan kriteria yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan yang semisalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal menyebutkan dengan ayat yang semisal dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kriteria orang yang beriman, hanya saja orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan tentang akhirat, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Iman mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Kemudian rasa takut mereka, rasa harap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang kriteria orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan balasan bagi mereka orang-orang yang beriman ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kufar, kriteria mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jaza, balasan yang akan menimpa mereka, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman. Kriteria yang ada pada orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita tentang apa? Tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala ta'lamu nafsum, maka tidak ada jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa-apa yang telah disembunyikan bagi mereka dari yang berupa balasan untuk mereka, kenikmatan-kenikmatan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyenangkan hati-hati mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka senantiasa kerjakan. Ayat ini wali wa khatimillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita semua tentang balasan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya setiap jiwa tidak mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentang surga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Nikmat surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata-mata seseorang itu tidak pernah melihat. Wala udhunun sami'at, begitu pula telinga-telinga seseorang itu tidak pernah mendengar kenikmatan yang begitu luar biasa. Wala khatara fi qalbi bashar, begitu pula tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Karena apa? Begitu nikmatnya surga. Begitu luar biasa kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan juga. Ketika orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia yang mereka menahan hawa nafsu. Ketika orang-orang yang beriman di dunia mereka menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang beriman di dunia mereka harus betul-betul capek di dalam perjalanan dunianya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman ini. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa amma jazaa'uhum, adapun balasan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala fala ta'lamu nafsun ay yadkhulu fihi jami'u nufusil khalqi, masuk ke dalamnya seluruh jiwa-jiwa makhluk. Gak ada yang tahu tentang kenikmatan surga. Likauniha nakiratun fi siyaqin nafi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan nafsun nakirah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab ini adalah merupakan kalimat nakirah di dalam siyaq nafi, di dalam siyaq atau di dalam konteks penafian. Fala ta'lamu, la di sini adalah merupakan la nafiyah, dan nafsun di situ adalah merupakan nakirah. Ini bermakna umum, menunjukkan gak ada jiwa yang tahu tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fala ya'lamu ahadun, tidak ada orang satupun yang tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan bagi mereka dari sesuatu yang menyenangkan hati, minal khairil katsir, dari yang namanya kebaikan banyak. Kebaikan yang begitu banyak. Orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ada dua orang yang mereka di dunianya sengsara, terus-terusan sengsara. Hidupnya susah, ekonominya sempit, dia terus-terusan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali masuk, kemudian dikeluarkan kembali. Ditanya, pernahkah kau merasakan sesuatu yang sulit di dalam kehidupan? Maka dia mengatakan, ya Allah, sama sekali saya tidak pernah merasakan kehidupan yang sangat sulit. Karena begitu nikmatnya surga. Begitu pula ada orang yang hidupnya di dunia, dia hidupnya nikmat, kemudian dia mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dia dapatkan, dimasukkan ke dalam api neraka hanya satu celupan. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Sama sekali tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Justru yang dia rasakan, nikmat yang banyak yang sudah dia rasakan di dunia, itu tidak ada bandingannya dengan satu kali celupan di dalam api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga itu adalah merupakan khairul katsir. Surga itu adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Dan surga itu adalah merupakan an-na'imil ghazir, kenikmatan yang begitu melimpah. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati surganya Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Bagaimana sifat mereka? Ala sururil maudunah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ini sifatnya orang-orang penduduk surga.
Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan surur, dalam keadaan bahagia. Masuk dalam keadaan mereka membawa kemenangan. Bagaimana orang-orang yang mereka menang, Pak? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka dalam keadaan mendapatkan juara, senang, happy, dalam keadaan mereka bahagia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh senyum. Kemudian mereka duduk-duduk muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bagaimana orang-orang yang duduk muttaqi? Duduknya ahli surga itu duduk muttaqi. Tahu duduknya muttaqi seperti apa? Orang Arab itu kalau duduk kayak gini, sambil disandarkan tangannya satu, itu namanya muttaqi. Mereka duduk santai seperti ini sambil mutaqabilin, sambil mereka berhadapan-hadapan dengan keluarganya, berhadapan-hadapan dengan temannya, yang mereka saling sama-sama masuk ke dalam surganya Allah, sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mutarin kepada mereka anak-anak kecil yang selalu apa? Yang selalu bikaksin wa abariqa wa kaksin min ma'in. Bawa air yang seger, bawa ceret. Tahu ceret, Pak? Tikul. Ya, abariq, bawa tikul, nuangin anak-anak kecil. Kita ditawari makanan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Terus apa? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah begitu banyak, apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala datangkan. Wa lahmi tayrin mimma yastahun. Begitu pula daging-dagingan yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala datangkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka, orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dalam keadaan surur, dalam keadaan bahagia. Bukan hanya sekedar makanan, minuman, bukan hanya sekedar anak kecil yang lucu-lucu yang mereka muterin, bukan hanya sekedar rumah yang mewah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai yang begitu indah, taman yang begitu bagus, tapi apa? Wahurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bukan hanya sekedar syahwat perut, bukan hanya sekedar syahwat lisan, bukan hanya sekedar syahwat mata, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat yang lain. Wahurun in, wanita, bidadari yang indah, bidadari yang cantik, ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang betul-betul tersimpan. Bagaimana kalau mutiara tersimpan? Kita hanya bisa melihat mutiara yang begitu indah, cantik, pengen nyetik, pengen apa? Pengen nyentuh mutiara tersebut. Tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala kita sentuh mutiara-mutiara yang begitu luar biasa. Kalau mungkin sekarang kita melihat wanita-wanita yang masya Allah lucu-lucu, imut-imut, gitu kan? Kayak Hello Kitty, gitu. Kita kan syahwat kita kan pengen nyentuh, tapi apa? Di situ ada larangan, bukan mahram kita, bukan istri kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, gak kudu isi jiwa. Bukan hanya sekedar satu, tapi apa? Bidadari-bidadari yang begitu banyak, bisa sampai 70 bidadari, monggo silahkan. Tapi itu apa? Itu balasan bagi orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di dunianya gak mimpi. Mereka di dunianya kerja keras. Mereka di dunianya punya usaha. Mereka di dunianya bercapek-capek. Di dunianya mereka adalah pejuang. Oleh karenanya ketika imam kita tadi ketika mengatakan orang-orang yang mereka akan dimasukkan ke dalam surga, bagaimana sifatnya mereka? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Sifatnya adalah orang yang khafa maqama rabbih, adalah orang yang bisa takut kepada Allah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah dilihat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya begitu tinggi, bisa mengagungkan Allah di dalam kehidupan dunianya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang tersebut bisa apa? Bisa menahan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya mengajak untuk berbuat maksiat, ditahan. Ketika hawa nafsunya untuk mengajak meninggalkan ketaatan, ditahan hawa nafsunya. Ini orang-orang yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surga.
dengan kenikmatan yang begitu melimpah, dengan kebaikan yang begitu banyak. Wal farhi was surur, kebahagiaan, kesenangan, kelapangan. Wal ladzati wal umur, begitu kelezatan yang begitu luar biasa. Kama qala ta'ala ala lisani rasulih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, a'dadtu li ibadis shalihin, aku telah mempersiapkan kepada untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang enggak pernah kita lihat, Pak. Meskipun kita melihat sesuatu yang cantik di dunia ini yang kita anggap itu adalah wanita yang paling cantik, bidadari, jauh lebih cantik dari itu semua. Jauh lebih lucu-lucu, jauh lebih imut, jauh lebih luar biasa. Kalau seandainya kita di sini makan daging sing enak, empuk, ya kan, dibakar, di macam-macam, pokoknya seakan-akan itu adalah merupakan daging yang enak, surga jauh lebih dari itu. Kalau seandainya kita makan buah, kita minum yang segar-segar, surga jauh lebih dari itu semua. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang berjuang di dalam perjalanan dunia. Untuk mereka yang siap apa? Untuk mereka yang siap bersungguh-sungguh di dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu membeli, Pak, dari kita, Pak. Kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu jual beli. Makanya sil'atullah ghamiyah. Barangnya Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Barangnya Allah Subhanahu wa taala itu begitu mahal, surga. Dan Allah Subhanahu wa taala membeli dari kita. Ketika kita mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala surga tersebut dengan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim. Harta kita, badan kita itu dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apa? Jual beli. Ketika kita menginginkan silahnya Allah, ketika kita pengen barangnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan sebagai alat tukar itu apa? Harta kita dan jiwa kita, badan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita enak-enakan kemudian kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, enggak. Kita ini sudah paham bahwasanya apa? Al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau jenengan bisa, Pak, pengen rumah yang mewah, ya, jenengan pengen mobil yang mewah, kan nggak mungkin turun. Ya, tidak mungkin kita tidak tidur, nggak mungkin kita juga mimpi. Kita punya usaha, kita berjuang, capek dari pagi kerja sampai malam. Ya, kemudian kadang apa? Kadang pikiran kita kuras untuk apa? Untuk kita mendapatkan harta. Akhirnya kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, kita bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Ini di dunia yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita capek, kita habiskan umur kita untuk apa? Untuk bekerja, untuk kita mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Kalau kita pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kita bangun malam. Ya kita apa? Sholat duha. Ya kita ngaji. Ya kita menuntut ilmu. Hawa nafsu kita tekan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita jalankan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita kuatkan. Ini baru kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna sil'atallahi ghaliyah. Barangnya Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Terkadang kita ini santai nggak usah. Pengennya di dunia apa? Santai-santai, mati masuk surga. Ini tidak ada ceritanya seperti itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosa-dosanya, bagaimana perjuangan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqumul lail hatta tatawarra qadamah, sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bagaimana Abu Darda, bagaimana para sahabat yang lain ketika mereka ingin surganya Allah Subhanahu wa taala? Salman Al-Farisi, bagaimana perjuangan beliau? Bagaimana perjuangan Khalid bin Walid pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala?
perang, itu selalu berada di barisan paling depan. Itu Khalid bin Walid sudah betul-betul rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika perang gak pernah di barisan paling belakang, barisan yang paling depan, pengen meninggal di dalam peperangan tersebut. Itu orang-orang yang betul-betul pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran berada disuruh barisan ke depan, ayo sholat, ayo menuntut ilmu, atau dulu lah, coba dulu, nanti saya ngikut. Giliran kita disuruh untuk ngaji, di CA, kita terus gak pernah berada di barisan terdepan. Harusnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah, setiap ada panggilan dari ketaatan kepada Allah, harusnya menjadi orang yang paling terdepan. Ini orang-orang yang betul-betul apa? Merindukan yang namanya surga. Dan jujur di dalam merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu lisan kita mengatakan rindu terhadap surga, tapi amalan kita mendustakan apa yang telah kita ucapkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fakama sallu fil lail. Sebagaimana orang-orang yang mereka bertakwa, beriman, mereka sholat di malam hari, wada'au, dan mereka berdoa di malam hari, wa'aful amal, dan mereka menyembunyikan amal mereka. Maka apa? Jazahum min jinsi amalihim. Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. Ketika mereka beramal dalam keadaan sendiri, menyembunyikan dari orang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan kepada mereka, kenikmatan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sajadah dari awal Allah membicarakan tentang orang kafir, balasannya, orang yang beriman dan balasannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan apa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apakah sama orang yang beriman seperti halnya orang yang fasik? Maka jawabannya la yastawun, tidak akan pernah sama. Ketika orang-orang yang fasik mereka mengikuti hawa nafsunya mereka, ketika orang-orang fasik menjalankan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman justru menahan hawa nafsu mereka, menjalankan ketaatan, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak sama. Jangan disamakan. Seperti yang diyakini sama orang-orang bahwasanya orang-orang Nasrani mereka meyakini bahwasanya semuanya nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Enggak sama. Orang yang fasik sama orang yang beriman itu tidak akan pernah sama. Ini secara akal maupun secara syar'i ini sudah dibedakan antara orang yang beriman sama orang yang fasik. Orang yang bekerja sungguh-sungguh sama orang yang malas-malesan itu tidak akan pernah hasilnya. Tidak akan pernah sama hasilnya. Oleh karenanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, yunabbihu ta'ala, Allah memberikan peringatan. Al-uqul ala ma taqarrara fiha, memberikan peringatan kepada akal. Dan apa yang masuk ke dalam akal seseorang, yang tertancap di dalam akal tersebut, yaitu apa? Min adami tasawil mutafawitaini al-mutabayinaini, yaitu apa? Ketidaksamaan antara dua hal yang berbeda. Ini tidak akan pernah sama. Wa anna hikmatahu taqtadi adamu tasawihima, dan hikmahnya Allah itu menuntut ketidaksamaan antara orang fasik dan orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Apakah sama Pak orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini sama orang yang habis subuh kemudian dia pulang tidur? Itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala melihat mana orang-orang yang bersungguh-sungguh, mana orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh.
itu Allah Subhanahu wa taala lihat. Oh, di dalam majelis ilmu yang sama saja, Pak. Gak usah orang beriman sama orang yang fasik, di dalam majelis ilmu saja, sama-sama di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala membedakan mana orang-orang yang dia sungguh-sungguh pengen mendapatkan ilmu, mana yang dia pengen cuma numpang istirahat. Itu Allah Subhanahu wa taala bedakan. Makanya apa? Ada orang yang mereka duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan apa? Pemahaman 100%. Oh iya, paham dengan apa yang disampaikan Ustaznya. Mendapatkan faedah, mendapatkan hati yang lapang. Ada yang dia keluar dari majelis ilmu dapat apa? Dapat 60%. Sebagian paham, sebagian tak paham. Ada yang dia keluar dari majelis ilmu, ada dia dapat mungkin 25%. Apa ya yang tadi disampaikan sama Ustaznya? Saya paham, tapi dikit. Banyaknya enggak. Ada yang keluar dari majelis ilmu, Pak. Dia keluar, tengok orang kancane, oh boyo mau disampaikan sama Ustaznya. Gimana enggak tanya? Dari awal sampai akhir turu, ya, nyender enak tuh. Ya enggak ada apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman sama orang, itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak, mana yang niatnya istirahat, mana yang niatnya tidur, mana yang itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Allah mengatakan apa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, enggak akan pernah sama. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan perjuangannya masing-masing. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ketika orang-orang yang beriman, kata beliau, qad amara qalbahu bil iman. Bagaimana orang-orang beriman, dia telah memakmurkan hatinya dengan iman, belajar, menuntut ilmu, ngapal ayat, mempelajari ayat-ayat Allah, wa qatat jawarihu li syar'ihi, akhirnya menjadikan anggota badannya itu tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqtadha imanu atharahu wa mujibatahu, yang akhirnya imannya menuntut untuk apa? Untuk beramal, menuntut untuk dia sujud, menuntut untuk dia ruku, menuntut dia untuk membaca Quran, menuntut dia untuk talabatul ilmu. Ini imannya selalu ngajak ke sana. Imannya selalu meminta untuk beramal soleh. Kemudian apa? Mantaraka masakhitallah, begitu pula apa? Imannya selalu meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, allati yadurru wujuduha bil iman, yang keberadaannya justru memudaratkan iman. Ini orang-orang yang beriman seperti ini. Hatinya dimakmurkan dengan ayat, hatinya dimakmurkan dengan apa? Dengan peringatan-peringatan. Hatinya dimakmurkan dengan ilmu. Akhirnya menuntut badannya untuk beramal, untuk ngaji, untuk salat, untuk sujud, untuk rukuk dan lain sebagainya. Kaman kana fasiqo, seperti orang-orang yang fasik. Yang dimana orang-orang fasik qad kharraba qalbahu, yang dimana orang fasik justru hatinya malah dirusak. Justru malah wa ta'attala minal iman, hatinya dikosongkan dari yang namanya keimanan. Falam yakun fihi wazirun dini, dan gak ada penghalang agama. Fa asra'at jawarihu bi mujibatil jahli wa dhul, justru malah bersegera di dalam yang namanya kebodohan, bersegera di dalam yang namanya kedoliman. Ini orang-orang fasik. Min kulli ithmin wa maksiatin, dari segala bentuk dosa dan maksiat. Wa kharaja bi fisqihi an ta'atillah, dan keluar dengan kefasikannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa yastawi hadzani sakhsan, apakah sama orang yang seperti ini dan yang seperti ini? Akal kita pasti akan mengatakan beda. Ya, syariat apalagi? Syariat pasti akan juga mengatakan apa? Beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab, la yastawun, tidak akan sama. Tidak akan sama. Aklan wa syar'an, baik secara akal maupun secara syariat. Kama la yastawil laili wan nahar, sebagaimana apa? Tidak akan pernah sama malam dan siang. Wa diya wa dhulumah, begitu pula apa? Begitu pula cahaya dan kegelapan. Wa kadzalika la yastawi thawabuhum fil akhirah, begitu pula enggak akan pernah sama balasan yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Dan ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak akan pernah sama orang yang sungguh-sungguh sama nggak sungguh-sungguh di dalam perjalanan dunia ini, nggak akan pernah sama.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mereka menyamakan orang beriman sama orang yang fasik. Orang yang berjuang sama orang yang tidak berjuang disamakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah, apa kata Allah? Apakah mereka mengira bahwasanya orang-orang yang ijtarahu sayyi'at, apakah mereka mengira bahwasanya orang-orang yang mereka justru melakukan keburukan-keburukan, an naj'alahum, kami akan jadikan seperti kalladzina amanu wa 'amilus sholihat, seperti orang yang beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan apa? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah sama orang yang mati sama orang yang hidup? Sama? Beda. Orang yang mati sama orang yang hidup itu berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan sa'a yahkumun, begitu buruknya akal mereka sehingga mereka menghukumi sama antara orang yang berjuang sama orang yang tidak berjuang. Kadang kita itu apa? Kita ini menyamakan orang yang berjuang sama orang yang tidak berjuang. Tentu berbeda. Orang yang berjuang itu diberi kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan orang yang tidak berjuang. Oleh karenanya orang-orang muhajir itu jauh lebih mulia secara umum dibandingkan orang-orang Ansor. Kenapa? Perjuangannya lebih. As-sabiqun al-awwalun itu jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bedakan, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tapi apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua dijanjikan surga sama Allah. Tapi apa? Orang yang dia berjuang berinfak sebelum Fathu Makkah itu jauh lebih mulia daripada apa? Daripada yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala membedakan yang sebelum sama yang sesudah, siapa yang berjuang dan siapa yang sudah menikmati. Itu dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang beriman dan orang yang fasik? Jauh, jelas-jelas berbeda. Orang-orang yang mereka mau menuntut ilmu, yang mau berusaha, yang mau berjuang, sama orang-orang yang santai-santai, dikira masuk surga tiketnya, gak ada tiketnya, tinggal masuk saja. Ya berbeda. Hasilnya juga akan berbeda. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Shad. Apa kata Allah? Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kata Allah Subhanahu wa taala kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang berusaha di atas muka bumi? Ya berbeda. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kita menjadikan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang fajir? Berbeda, jelas berbeda. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan bagi mereka, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Gak sama antara penduduk neraka sama penduduk surga. Penduduk surga mereka adalah orang-orang beruntung. Penduduk neraka mereka adalah orang-orang yang sengsara. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perbedaan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang berjuang, beriman, dan orang-orang yang mereka malas-malesan justru bermaksiat kepada Allah sehingga mereka menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang zalim, balasannya juga akan berbeda. Yang ini beriman dibalas sama Allah surga, yang fasik dibalas sama Allah Subhanahu wa taala neraka. Dan setiap orang akan mendapatkan balasannya masing-masing. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Diperinci sama Allah. Ketika Allah mengatakan enggak sama orang beriman dan orang fasik, Allah Subhanahu wa taala perinci, ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mereka beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka itu surga tempat kembalinya. Nuzulan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala,
Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat ay min furudin wa nawafil. Orang-orang yang mereka mengerjakan kewajiban mereka, mengerjakan sesuatu yang sunnah, dan ini Rasulullah SAW telah katakan di dalam hadis qudsinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mimma aftaratuhu alaihi, ya kan? Terhadap apa yang aku wajibkan kepada hamba-hamba. Kemudian seorang hamba tsumma yataqarrabu ilayya bin nawafil, kemudian seorang hamba dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sunnah, hatta uhibba ilaihi, sampai aku cinta kepada orang tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menjalankan yang wajib, salat lima waktu, yang wajib dari zakat, yang wajib dari sesuatu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Baru kalau sudah yang wajib kita kerjakan, baru kita kerjakan yang sunnah. Falahum jannatul ma'wa, maka orang-orang yang mereka melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah, baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai al jannatul lati hiya ma'wal ladzat, surga yang itu adalah merupakan tempat kelezatan. Surga yang itu adalah merupakan tempat apa? Kelezatan. Wa ma'darul khairat, begitu pula tempat apa? Kebaikan. Wa mahallul afrah, tempat kebahagiaan. Wa na'imul qulub, dan tempat kenikmatan hati, wan nufus, dan jiwa, wal arwah, dan ruh-ruh. Wa mahallul khulud, dan tempat yang kekal, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jiwarul mulukil ma'bud, begitu pula surga itu adalah merupakan tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi jiwa, akan menjadi tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menziarahi ahli surga. Membuka tirainya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga. Wattamattu biqurbihi, dan orang-orang yang mereka bersenang-senang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wan nadharu ila wajhihi, dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wasima'u khitabihi, begitu pula mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum jannatul ma'wa, bagi mereka adalah merupakan apa? Surga tempat kembalinya. Nuzulan lahum, yaitu tempat kembali, tempat tinggal mereka, bima kanu ya'malu, terhadap apa yang mereka senantiasa kerjakan. Fa'amaluhum allati tafaddalallahu bima 'alaihim hiya allati awsalatuhum litilkal manazilil ghaliyah al-'aliyah. Maka amalan-amalan mereka yang mereka sudah perjuangkan, yang mereka sudah usahakan di dunia, itu yang menjadikan mereka sampai ke tingkatan yang begitu tinggi tersebut. Setelah Allah berikan taufik. Bagaimana Ustaz dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah bi amalikum, kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Begitu pula bukan ana, kata Rasulullah. Karena kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dengan rahmatnya Allah, dan termasuk di antara rahmat Allah yaitu apa? Allah memberikan kebaikan kepada kita ketika Allah memberikan taufik kita untuk beramal. Kita beramal itu dengan apa? Dengan kasih sayangnya Allah, dengan taufiknya Allah. Makanya kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, dengan Allah memberikan taufik. Kita duduk di sini ini karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa ngaji, ketika kita bisa melakukan ketaatan, itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberikan taufik kepada seorang hamba, berarti apa? Allah lagi tidak nolong orang tersebut. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lagi diangkat dari orang tersebut. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan bagi kita dan menolong kita, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Oleh karenanya ketika kita melakukan sebuah amal, ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dikira aku hebat, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti itu, aku bisa melakukan ini dan itu. Enggak. Itu semua karena taufik, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allati la yumkin tawassul ilaiha bi badlil amwal wala bil junud wal khadam. Yang enggak mungkin kita bisa sampai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita mengeluarkan harta yang banyak. Bukan itu. Atau kita dengan mengarahkan nama pasukan, bukan itu. Tapi apa? Wala bil aulad, bukan juga dengan banyaknya anak. Wala bil nufus wal arwah, wala yataqarrabu ilaiha bi syai', bukan juga dengan segala sesuatu yang lain, bukan. Tetapi kata beliau, aslan siwal iman wal amal saleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah, pertolongan Allah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa beriman dan kita bisa beramal soleh. Ini adalah merupakan sebab kita untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman ladina fasaku. Setelah Allah mengatakan orang beriman dan orang fasik gak sama, diperinci sama Allah, ada orang yang beriman seperti ini, dapatnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amman ladina fasaku, ada orang-orang yang fasik. Bagaimana keadaan mereka? Fama'wahumun nar, tempat kembalinya mereka itu neraka, Pak. Orang-orang yang mereka tidak taat sama Allah, tempat kembalinya mereka itu adalah neraka. Bagaimana keadaan mereka? Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ketika mereka ingin keluar, kullama aradu, setiap mereka ingin keluar. Kullama aradu ayyakhruju minha, ketika mereka ingin keluar, maka u'idu fiha, justru malah dibalikkan lagi. Adabnya diulangi lagi. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, duku, rasakan. Duku itu artinya rasakan. Gimana kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kena adab, kemudian ada yang bilang rasakan, enggak, kita harus tambah sakit. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzuqu adaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan azab neraka yang dahulu kamu pernah dustakan, yang dahulu kamu pernah gak percaya, dahulu yang pernah kamu apa? Kamu ragu-ragu terhadap hal tersebut. Rasakan sekarang. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang fasik. Oleh karenanya orang-orang yang fasik yang mereka maqarruhum wa mahallu khuludihim an-nar, tempat kembalinya mereka adalah neraka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'at qamatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini orang-orang yang mereka fasik, Pak. Bagaimana orang-orang yang fasik yang tempat kembalinya mereka adalah neraka? Allah mengatakan tentang sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa mereka? Amma man tagha. Mereka adalah orang yang melampaui batas. Mereka melampaui batas. Sudah dikasih batasan sama Allah, tapi mereka lampaui terus. Gak boleh yang melakukan ini dilampaui, gak boleh yang melakukan ini terus dilampaui. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih batasan, justru dilampaui terus. Kemudian apa? Wa akharul hayatad dunya, lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Dunia terus yang dikejar, dunia terus yang didahulukan, dunia terus yang menjadi prioritas. Ini apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim, neraka jahanam adalah merupakan tempat kembalinya. Akhirnya apa? Menjadi orang yang meninggalkan ketaatan, menjadi orang yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Amal soleh dibiarkan. Urusan dunia dikejar habis-habisan. Gak ada urusan, gak apa-apa sholat ditinggalkan, ini ditinggalkan, ngaji ditinggalkan. Yang penting apa? Yang penting bisa hidup di dunia. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang fasik, yang tempat mereka, tempat kekalnya mereka
an-narul lati jama'at kullu adabin wa syaqaq. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, neraka yang terkumpul di dalamnya seluruh adab dan kebinasaan, kesengsaraan itu terkumpul di dalam api neraka. Wala yufattaru anhum al-iqab sa'ah, dan azabnya Pak gak ada yang diringankan meskipun apa? Meskipun hanya sedikit pun. Enak kalau seandainya neraka dimatikan dulu sejam istirahat. Gak ada. Terus-terusan, gak pernah ada berhentinya. Khalidun fiha. Kalau orang yang mereka diadab, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merasakan azab neraka, subhanallah, itu luar biasa. Mereka akan diadab terus-terus, tidak ada hentinya. Makanya saking beratnya penduduk neraka, mereka pengen keluar. Kullama aradu ayyakhruju minha, tatkala mereka pengen keluar, justru malah uidu fiha, dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya adab neraka itu ketika seseorang itu gosok, ketika adab neraka itu ketika manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian kulitnya terbakar, ya, itu tidak dibiarkan kulitnya terbakar terus, tidak dibalikkan kayak awal terbakar lagi, dibalikkan kayak awal terbakar lagi. Supaya apa? Supaya merasakan sakitnya itu berulang-ulang. Karena kalau sudah terbakar, kemudian begitu terus akhirnya terbakar, dia nggak pernah merasakan. Tapi ketika dibalikkan sempurna lagi, dibakar lagi, dibalikkan sempurna lagi, itu jauh lebih kerasa. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Tatkala sudah dibakar sama Allah, kulitnya hangus, dibalikkan lagi, sempurna lagi. Untuk apa? Liyadhuqul adab, agar mereka merasakan azab. Kemudian kita tenang, kemudian kita merasa bahwasanya kita aman dari api neraka. Perkaranya perkara berat. Makanya kehidupan dunia ini adalah merupakan pertaruhan kehidupan akhirat kita. Kalau kita itu gak sungguh-sungguh di dalam perjalanan dunia ini untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Kita akan menjadi orang-orang yang bersantai-santai. Jangan pernah kita punya pikiran gak apa-apa lah, yang penting aku nanti ujung-ujungnya masuk surga. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang kita inginkan. Kita masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita dihisab dengan hisaban yasira, melewati siratal mustaqim dengan begitu mudahnya, masuk ke qintarah begitu mudahnya, hingga akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan surur, dalam keadaan bahagia. Ini yang kita inginkan. Tapi semua itu harus apa? Harus ada perjuangan. Gak bisa kita bersantai-santai, gak bisa kita berlari-lari, gak bisa kita menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini adalah merupakan tempat kita tinggal saja. Tapi di dunia ini kita harus bersungguh-sungguh. Dan itu yang dirasakan oleh siapa? Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Makanya para sahabat, mereka apa? Mereka tahu kehidupan dunia ini adalah merupakan tempat mereka untuk beramal. Mereka beramal dari awal malam sampai hingga akhirnya fajar. Kalau mereka tahu mereka itu seperti itu, mereka berusaha untuk tidak tidur. Makanya sampai istrinya Abu Darda mengatakan, itu loh saudara wahai Salman, dia itu sudah gak cinta sama dunia. Belas bujuni ora disentuh. Akhirnya Salman Al-Farisi tidur di rumahnya Abu Darda. Abu Darda awal malam itu sudah mulai bangun, sudah mempersiapkan diri untuk bangun. Apa kata Salman Al-Farisi? Belum waktunya, tidur aja. Akhirnya tidur. Tapi gak bisa nyenyak tidurnya. Tengah malam dia bangun lagi. Apa kata Salman Al-Farisi? Tidur lagi saja. Belum waktunya. Akhirnya baru sepertiga malam terakhir baru bangun Salman Al-Farisi. Abu Darda bangun, baru dibiarkan sama Salman Al-Farisi untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Itu saking apa? Saking gak nyenyaknya tidur, mikirin apa? Mikirin supaya bisa masuk surga, selamat dari neraka. Kita subhanallah saking tenangnya seakan-akan surga milik kita, atau awal malam sampai komat kita tidur. Kan saking tenangnya kita, kayaknya ini surga milik kita. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha.
tatkala mereka pengen keluar, justru malah dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fakullama hadatsathum iradatuhum bil khuruj, tatkala jiwa mereka, keinginan mereka pengen keluar, libulugil adab minhum kullama bilagh, karena sudah adabnya itu sudah begitu luar biasa. Bagaimana enggak? Api di dalam neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api di surga. Mau jenengan rasakan. Ya, api di dunia ini sebuah sentuh, kita sentuh saja luar biasa panas. Bagaimana dengan api dalam neraka? Coba kalau kita lihat bagaimana lahar, ya, lahar kalau lagi keluar dari gunung, bagaimana ketika mengalir, begitu luar biasa. Ya. Teman-teman paham bagaimana dalam dunia pengapian Pak Rudi di besi, ya. Pak Rudi kan bagian besi, bagaimana kalau lagi melelehkan besi, ya kan? Besi yang begitu luar biasa itu bagaimana panasnya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala justru jadikan alat bakarnya itu apa? Bahan bakarnya itu hijaratun, justru malah apa? Batu yang itu adalah merupakan apa namanya? Alat bakar yang paling, bahan bakar yang paling kuat gitu kan. Kemarin sempat cerita kalau nggak salah, kalau besi itu berapa? 700 Celcius. Berapa? Hah? 1700 Celcius. Kalau batu bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Kemudian kita ngerasa tenang di dalam perjalanan kehidupan kita. Seakan-akan kita selamat dari neraka, seakan-akan sudah pasti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah alafiyah. Maka dunia ini butuh perjuangan untuk kita berjuang dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Rabbu ilaihim, mereka justru malah dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba anhum, sehingga pergi dari mereka ruhu dalikal farj washtadda alaihimul karb, sehingga semakin berat adab yang mereka rasakan. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Fahada adzabun nar, ini adabnya api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakunu fihi maqarruhum wa ma'wahum, yang neraka adalah merupakan tempat tinggalnya mereka, tempat kembalinya mereka. Wa ammal adzabul ladzi qabla dzalika wa muqaddimatu lahu wa huwa adzabul barzakh faqad dzakara bi qoulihi ta'ala, dan ini adalah merupakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya mereka, tempat adabnya mereka. Adapun sebelum itu, maka apa? Sudah ada adab barzakh yang Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat setelahnya, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Padahal sudah dari awal Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Oleh karenanya penduduk surga, penduduk neraka, kalau mereka sudah masuk ke dalam kuburannya, mereka sudah tahu. Makanya mereka berdoa, ajil ya Allah, lambatkanlah kiamat. Berbeda dengan orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang beramal soleh. Ketika mereka masuk ke dalam kuburan dan sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang, dibukakan salah satu dari pintu surga, orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengatakan, ajil ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Dia sudah tahu bahwasanya kehidupan setelahnya itu jauh lebih baik. Sedangkan yang mereka di kuburan, mereka sudah mendapatkan adab, mereka tahu bahwasanya kehidupan setelahnya itu jauh lebih buruk dari kehidupan kuburan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan kepada kita tentang perjalanan seorang hamba. Ketika seorang hamba di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita jalannya orang-orang yang beriman dan jalannya orang-orang yang fasik, dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam banyak ayatnya, dan salah satunya di dalam surat As-Sajdah ini. Semoga menjadi peringatan bagi kita untuk kita senantiasa semakin kuat di dalam beramal soleh, semakin kuat untuk kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur Pak yang ada pada diri kita
gunakan untuk sebaik-baik mungkin, untuk dalam ketaatan kepada Allah, untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.